Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Ajasi dengan NIM 230701906068. Di sini saya akan menjelaskan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, materi saya tentang hubungan masyarakat dan budaya dengan kegiatan hasil belajar. Lanjut. Pertama, kita masuk ke pengertian masyarakat dan budaya dengan pendidikan. Masyarakat, beberapa definisi masyarakat menurut pakar sosiologi, yaitu Stella Sumarjan, mengartikan bahwa masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Nah, sedangkan dari ahli yang kedua, dari Max Weber, mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Nah, sedangkan untuk budaya atau kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau lagi akal. Diartikan sebagai salah satu hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Nah, yang kita masuk ke yang kedua, faktor-faktor penyebab hubungan masyarakat dan budaya dengan pendidikan. Apa saja sih faktor-faktornya? Nah, di sini ada tujuannya dari sudut pandang masyarakat. Nah, ada 3 faktor yang menyebabkan sekolah harus berhubungan dengan masyarakat. Nah, yang pertama, faktor perubahan sifat, tujuan, dan metode mengajar di sekolah. Nah, yang kedua, faktor masyarakat. Nah, kenapa? Faktor masyarakat yang menuntut adanya perubahan-perubahan dalam pendidikan di sekolah dan perlunya bantuan masyarakat terhadap sekolah. Nah, faktor yang ketiga, faktor pengembangan ide demokrasi bagi masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat budaya. Nah, yang pertama ada integritas atau integrity. Nah, prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan, dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik. Nah, yang kedua ada continuity. Nah, prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus, jadi harus konsisten. Nah, yang ketiga ada simplicity. Nah, ini artinya kesederhanaan. Nah, prinsip kesederhanaan ini mengandung makna bahwa informasi yang disajikan dinyatakan dengan kata-kata yang penuh persahabatan dan mudah dimengerti. Banyak masyarakat yang tidak memahami istilah-istilah yang sangat ilmiah. Oleh sebab itu, penggunaan istilah sedapat mungkin disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat. Jadi istilahnya jangan terlalu memakai bahasa yang terlalu tinggi, yang terlalu baku, supaya masyarakat awam bisa memahami maksud dari arti tersebut. Nah, yang keempat ada coverage, yang D. Kegiatan kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya lengkap, akurat, dan up to date. Yang kelima ada constructiveness, dan yang keenam ada adaptability. Nah, di dalam masyarakat ada sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Dari kedua sumber daya itu, sekolah dapat memilih dan memanfaatkan untuk program pendidikan sekolah. Jika sekolah itu berhasil memanfaatkan secara maksimal, maka belajar anak akan lebih baik. Dengan demikian, potensi anak akan bertumbuh dan berkembang secara maksimal. Pengaruh ini jauh lebih baik untuk perkembangan anak tersebut adalah tujuan untuk pendidikan sekolah akan tercapainya dengan meyakinkan. Nah, kita masuk ke yang keempat, jenis-jenis hubungan masyarakat dengan sekolah. Ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada hubungan edukatif. Ya, hubungan edukatif itu hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Jadi edukatif itu mendidik.
Yang kedua ada hubungan kultural atau budaya, yaitu usaha atau kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat di tempat sekolah tersebut. Yang ketiga ada hubungan institusional. Nah, apa sih itu? Yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi resmi lainnya, baik swasta maupun pemerintah. Nah, yang kelima, peranan hubungan masyarakat dan budaya dengan hasil belajar. Nah, peranannya ada banyak ya, ada 5. Nah, apa aja sih peranan masyarakat terhadap kegiatan hasil belajar? Nah, yang pertama ada masyarakat bisa berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. Yang kedua, masyarakat sebagai pengawas pendidikan agar sekolah terus membantu dan mendukung cita-cita kebutuhan masyarakat. Nah, yang ketiga, masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan sumber-sumber belajar. Yang keempat, masyarakat menyediakan sumber belajar yang dapat didatangkan ke sekolah. Masyarakat sebagai sumber pelajaran aja. Nah, peranan hubungan kebudayaan dengan kegiatan hasil belajar. Kalau tadi kan peranan hubungan masyarakat, sekarang tentang kebudayaan dengan kegiatan hasil belajar. Proses belajar dalam konteks kebudayaan bukan hanya dalam bentuk internalisasi dalam sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui pewarisan atau transmisi dalam keluarga. Lewat sistem pendidikan formal di sekolah atau dalam pendidikan formal lainnya, melainkan juga diperoleh melalui proses belajar dan berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosialnya. Nah, ini adalah contoh tugas-tugas pokok hubungan sekolah dan masyarakat dalam pendidikan. Ini ada banyak, ada mulai memberikan informasi kepada masyarakat, ada melaporkan, terus ada membantu kepemimpinan ya. Terus yang kelima juga kita membantu kepala sekolah untuk memperoleh bantuan dan kerjasama. Oke, itu materi yang pertama tentang hubungan peranan masyarakat. Nah, kita masuk ke materi yang kedua. Nah, kita masuk materi yang kedua. Ada faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, belajar merupakan sebuah perubahan dalam tingkah laku melalui latihan dan pengalaman, di mana tingkah laku tersebut menyangkut berbagai aspek kepribadian, seperti fisik ataupun psikis, seperti perubahan pengertian berpikir, keterampilan, kebiasaan, sikap, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh kutipan dari beberapa ahli. Nah, perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan pendidikan dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, itu dari Purwanto. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi hasil belajar? Ada 2. Kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah faktor internal. Nah, apa sih itu? Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi keberhasilan orang tersebut dalam belajar. Lah, yang faktor yang kedua ada faktor eksternal. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Nah, kita bedah satu-satu dulu ya. Kita masuk ke faktor internalnya terlebih dahulu. Nah, faktor internal. Yang pertama ada faktor fisiologis atau jasmani. Nah, yang pertama ada kondisi jasmani, di mana kondisi jasmani yang dimaksud di sini meliputi kesehatan fisik yang akan memberikan hasil yang baik. Lah, yang kedua ada panca indera, yaitu kesehatan indera penglihatan, indera penciuman, indera perasa, dan indera alat gerak semua berfungsi dengan baik. Nah, yang kedua itu tadi faktor yang internal yang dari dalam diri seseorang tersebut. Sedangkan ini faktor yang eksternal yang berada di luar orang tersebut. Nah, yang pertama ada faktor keluarga. Nah, jelas ya, keluarga sangat berpengaruh bagi pendidikan siswa di sekolah. Bagaimana hubungan dia dengan anggota keluarga, suasana di rumah, keadaan ekonomi, dan pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan. Nah, yang kedua ada faktor lingkungan sekolah. Itu sangat jelas. Itu di mana ada guru, teman sekelas, dan administrasi itu mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, yang ketiga ada faktor lingkungan masyarakat, di mana selain ruang lingkup siswa,
Untuk faktor yang ketiga, yaitu ada faktor lingkungan masyarakat. Nah, ini sangat jelas juga karena di mana siswa bukan hanya hidup di area keluarga, sekolah, tapi juga di lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap hasil belajar. Jadi sangat banyak. Karena lingkungan alam sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi anak. Sebab dalam kehidupan sehari-hari, anak akan lebih banyak bergaul dengan lingkungan di mana anak itu berada. Nah, yang keempat ada faktor alam lah istilahnya, faktor non sosial, faktor yang tidak berkesinambungan dengan manusia. Dimulai dari kondisi udara yang segar, tidak panas, sinar tidak terlalu terang, suasana yang sejuk, terus juga dari mulai alat-alat, dari mulai fasilitas, semuanya juga sangat berpengaruh terhadap kondisi hasil belajar siswa. Oke, terima kasih teman-teman. Dua materi sudah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sendiri pun masih belajar juga. Semoga saya juga butuh istilahnya saran dan kritik yang bersifat membangun untuk bisa kedepannya lebih baik. Ya udah teman-teman, saya mengucapkan minta maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang udah menonton video ini. Sekali lagi tugas ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah psikologi pendidikan. Oke, nama saya Muhammad Iqbal Jasi dengan NIM 2307 019 0068 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.